warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Raffi Sarti di YouTube channel Arta Makeup. Di video ini aku mau review produk lagi, dan ini facial wash. Kalau misalkan sebelumnya itu aku udah pernah review Senka. Nah, di situ sebenarnya aku pengen cari facial wash yang lebih gentle gitu. Terus sebelumnya tuh kan aku udah pernah pakai Cetaphil juga, dan itu aku udah ngabisin beberapa botol, nyampe 3 atau 4 botol gitu yang 500 ml. Nah, terus aku tuh kayak pengen balik lagi gitu ke facial wash yang gentle di kulit, yang lebih gentle di kulit. Tapi kalau misalkan pakai Cetaphil lagi, kayaknya kemungkinan akan tidak cocok gitu, karena seperti di video yang lama banget udah aku bilang, karena mungkin udah kelamaan pakai Cetaphil jadi kayak udah bosan gitu kulitnya. Nah, makanya aku cari-cari facial wash lain yang gentle juga di kulit. Terus aku tuh waktu itu searching-searching dari Instagramnya Kak Inans, dan dia juga nge-review produk ini gitu. Produknya itu Neutrogena facial washnya kayak gini. Dilihat dari review Kak Inans pun bagus gitu. Terus aku sebelumnya udah nge-searching juga dari beberapa sumber gitu, dan memang bagus gitu. Ya udah deh gitu, aku mutusin cobain pakai Neutrogena ini. Dia itu produk Johnson & Johnson, dia pastinya udah BPOM. Terus kalau misalkan dari klaimnya sendiri, dia itu pembersih yang lembut, bahkan cocok untuk kulit sensitif, diformulasikan tanpa sabun, membersihkan dengan lembut di kulit, dan membantu menjaga kelembaban kulit gitu. Sehingga kulit tetap kenyal, formulanya lembut, dapat membersihkan tanpa meninggalkan residu yang menyumbat pori-pori. Kemudian dia juga udah teruji dermatologi, tanpa penambahan fragrance, no comedogenic juga, hypoallergenic, tidak menambahkan sabun, dan tidak menambahkan pewarna gitu. Nah, aku tuh punya ini pas 11-11 karena memang lumayan juga harganya. Kalau misalkan dari review Kak Inans tuh sekitar 190-an, tapi pas 11-11 aku bisa dapetin sekitar 130-an kalau nggak salah. Nah, sebelumnya tuh kan aku searching dulu kan, kayak bener nggak ya gitu, karena ini termasuk produk yang baru setahu aku, dan makanya aku tuh cari-cari kayak di Skin Karisma atau di cosmile.com gitu, dan review di situ lumayan bagus-bagus juga gitu. Nah, di sini aku bakal liatin no sulfat, dia tanpa penambahan alkohol, tidak ada silikonnya juga, allergen free, nggak ada glutennya juga. Terus dari fragrance-nya pun memang tidak ada penambahan fragrance, tidak mengandung paraben, dan untuk fungal acne pun cocok gitu. Nah, cuman dia itu masih ada comedogenicnya dari steril alkohol. Terus kalau misalkan dari positif efeknya itu ada moisturizing, softening, sama antiseptik. Nah, kemudian ini kalau misalkan dari Skin Karisma, yang tadi tuh dari cosmile.com, sekarang dari Skin Karisma, dia benar paraben free, sulfat free, alkohol free, silikon free, allergen free, minimal ingredients juga. Nah, cuma kalau misalkan di Skin Karisma, dia nyebutin tidak cocok atau memicu fungal acne gitu. Terus untuk dry skin bagus, untuk acne prone juga nggak masalah, untuk oily skin juga nggak masalah, dan untuk sensitive skin juga nggak masalah gitu. Oh ya, sebelumnya kalau misalkan di Skin Karisma sama cosmile.com itu tuh bukan packaging yang kayak gini. Aku nggak tahu itu packaging lama atau enggak, cuman kalau misalkan dilihat dari ingredientsnya tuh sama gitu, cuman kayak urutannya aja beda gitu, cuman dari sisi ingredientsnya semuanya sama kayak gitu. Dan kulit aku sendiri, aku cenderung yang kering dan lumayan sensitif. Kalau misalkan kemarin-kemarin tuh sensitif banget, cuman kalau sekarang tuh udah nggak terlalu sensitif, cuman keringnya itu masih tetap gitu, karena memang kayaknya untuk kondisi kulit atau tipe kulit agak susah untuk dirubah gitu. Kalau misalkan jerawat masih ada muncul-muncul di area sini karena pemakaian masker. Terus untuk komedo juga sekarang lagi ngerasa bersih, dan kalau beruntusan sebelumnya tuh aku sempat beruntusan lumayan banyak karena nanti aku jelasin. Meskipun sekarang masih ada, kalau misalkan kalian lihat di area sini masih ada beruntusan kayak kecil-kecil gitu, cuman ini tuh udah lumayan mending daripada sebelumnya. Packagingnya sendiri dia simple, warna putih kayak gini, kayak sampo nggak sih bentukannya. Di bagian depan tuh ada tulisan Neutrogena Extra Gentle Cleanser. Ini jadi benar-benar cleanser yang gentle. Untuk volumenya dia 200 ml. Aku nggak nemuin travel size-nya, kayaknya memang nggak ada travel size-nya, jadi udah 200 ml aja. Kemudian di bagian belakang ada keterangannya, komposisinya apa aja, cara pakainya kayak gimana. Terus aku dapetin expire yang masih lama di 2024, dan memang ini diproduksinya pun masih di tahun ini gitu, di bulan Mei. Untuk teksturnya sendiri dia gel, bening tapi agak putih gitu.
Untuk baunya itu nggak ada bau sebenarnya, cuman kalau misalkan bener-bener dicium, dia ada bau-bau kayak kimia-kimiaan gitu, kayak sulfur atau apapun, aku nggak ngerti. Tapi memang ini lebih ke tidak wangi memang. Kemudian untuk cara pakainya seperti biasa, dalam satu hari 2 kali aja, bisa di pagi dan malam hari, maksimal 2 kali ya kalau misalkan pakai pencuci muka. Terus pas sensasi pas dipakainya itu dia sama sekali nggak ada keset. Dan kalau gentle-nya itu kalau misalkan dibandingin sama Cetaphil, kalau menurut aku pribadi masih lebih gentle Cetaphil gitu. Pas Cetaphil tuh ada licin-licinnya gitu pas setelah dibasuh, tapi kalau yang ini kayak ya udah kulit kita aja gitu normal. Nah, terus untuk sabunnya pun kayak sedikit banget, masih ada apa namanya warna putih sabun kayak gitu, cuman memang sedikit. Dan aku selama pakai Neutrogena ini tuh pakainya 1 pump aja, bahkan setengah pump itu kalau menurut aku udah mencakup ke semua muka. Nah, terus kalau misalkan hasilnya di aku kayak gimana, reviewnya kayak gimana, sorry banget, kayaknya aku kurang cocok sama produk ini karena pas pemakaian hari pertama aja tuh udah mulai beruntusan, nggak banyak sih, ada beberapa gitu. Terus aku coba ya udah deh ini mungkin purging atau apa gitu. Aku coba pakai beberapa hari dan tidak menimbulkan dan tidak memperlihatkan hasil yang lebih baik lagi gitu. Jadi udah deh kayaknya aku nggak cocok gitu. Padahal dilihat dari referensi-referensi lain itu tuh kayak bagus-bagus gitu kan reviewnya. Tapi kalau misalnya di kulit aku ternyata kurang cocok. Nah, aku sih sempat mikirnya itu kayak gini, kulit aku kan kering. Cuman aku tuh memang nggak bisa terlalu lembab. Kalau misalkan kulit aku terlalu lembab, memang beruntusan tuh kayak muncul-muncul gitu dan jerawat-jerawat kecil tuh muncul gitu. Nah, aku tuh pakai pencuci muka Neutrogena, terus pakai toner yang hydrating, pakai Harlet, terus ditambah pakai serum tapi serum yang acne, terus dilanjut sama moisturizer dari Skintific gitu. Nah, kalau misalkan yang bisa aku simpulkan, kulit aku kayak terlalu lembab gitu loh karena pakai pencuci muka yang gentle di kulit, pakai toner yang hydrating, pakai moisturizer juga yang menghydrating dan moisturizer kulit aku gitu. Terus aku sempat pakai juga tapi tanpa, coba deh aku kurangin tonernya gitu, mungkin terlalu hydrating atau terlalu moisturizing, aku nggak ngerti. Tapi di kulit aku masih tetap munculin jerawat dan beruntusan gitu. Jadi kayaknya ya udah deh, aku kayaknya nggak cocok sama produknya. Terus yang aku rasain juga selain beruntusan dan jerawat-jerawat kecil, di bagian hidung sini aku ngerasanya komedo tuh kayak muncul-muncul, tapi komedonya tuh yang putih gitu loh. Apalagi di bagian sebelah sini dan sebelah sini itu komedonya lumayan banyak. Nah, tapi ini adalah review aku pribadi, yang cocok di aku belum tentu cocok di kalian, yang cocok di kalian juga belum tentu cocok di aku gitu. Aku tidak bisa menjamin kalau misalkan kalian kulit kering bakal beruntusan juga gitu, karena tergantung dari step-step skincare kita, tergantung dari masing-masing juga sih sebenarnya gitu. Oke, kurang lebih kayak gitu review dari aku. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video aku. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih buat kamu yang udah nonton video aku. Jangan lupa ditonton juga video-video yang lainnya.